Sekarang Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan rod itu menolak paham Wahabi. Pertama, masalah tawasul. Ya, kemarin tawasul kepada nabi atau para nabi atau kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul itu gini, mintanya kepada Allah tapi membawa nabi atau wali-wali Allah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kemuliaan Muhammad sebagai kekasihmu. Nah, itu dianggap syirik oleh siapa? Oleh paham Wahabi ini. Poin ini sangat penting, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Kita tahu bahwasanya apa yang muncul sekarang ini bukan perkara yang baru. Tuduhan dusta kepada dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah salafiyah bukanlah perkara yang baru. Mereka hanyalah menukil dari pendusta-pendusta sebelumnya, ya. Oleh karenanya para penuduh dakwah dengan tuduhan tidak ini cuma dua model. Yang pertama mungkin jahil, tidak ngerti. Yang kedua sudah tahu tapi tetap ngeyel, maksakan kedustaan kepada dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala. Taib, di antara tuduhan-tuduhan tersebut banyak tentunya, sampai ada buku Risalah Magister, saya sarankan untuk membeli buku tersebut. Judulnya Da'awal Munawiin di dakwati Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya. Karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Abdul Latif, ya. Ini Da'awal Munawiin, ya. Saya nukil dari buku ini, ya. Dan banyak buku-buku membela Syekh Abdul Wahab, tapi ini buku yang cukup lumayan, ya. Ya. Menyebutkan tentang tuduhan-tuduhan garis besar, ya, yang dituduhkan kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Saya akan tuliskan dulu tuduhan-tuduhan tersebut dan kemudian saya akan bacakan pernyataan-pernyataan mereka, bagaimana teganya mereka menuduh dakwah dengan tuduhan yang tidak-tidak, ya. Di antara tuduhan-tuduhan kepada dakwah Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad, ya, bin Abdul Wahab, di antaranya, ya, dituduh mengaku sebagai nabi. Di antaranya dituduh, ya, benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau merendahkannya. Jadi mereka mengatakan Muhammad itu, kata Muhammad Abdul Wahab, Muhammad itu yang penting datang nyampaikan sudah selesai tugasnya, sudah kita nggak usah hormati dia lagi, sudah selesai. Katanya itu gitu. Atau ngaku sebagai Muhammad Abdul Wahab ngaku sebagai nabi, ya. Sebagaimana di Najd dulu ada, kata mereka, di Najd dulu ada nabi palsu, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Maka Muhammad bin Abdul Wahab hanya melanjutkan ini kedustaan yang luar biasa, tapi tertulis dalam buku-buku mereka. Kemudian di antaranya tuduhan bahwasanya anti mazhab, ya, bikin, ya, pendapat baru atau mazhab baru. Di antara tuduhannya adalah takfiri, suka mengkafirkan, takfiri atau khawarij. Ya. Di antara tuduhannya adalah, ya, memberontak kepada Daulah Utsmaniyah, memberontak kepada Daulah Utsmaniyah. Di antara tuduhannya adalah mengingkari karamah para wali. Karamah para wali. Kemudian di antara tuduhan juga adalah menerapkan ayat-ayat ayat-ayat tentang orang kafir kepada kaum muslimin. Kemudian di antara adalah tuduhan mereka, ya, adalah mujassim, ya, yaitu mentajsim Allah.
mentajsim Allah. Baik, ini masih banyak tapi saya ingin sebutkan ini saja di antara tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Saya akan bantah, tapi saya ingin baca biar antum tahu, ya. Nanti kita akan bantah juga, tapi saya ingin sebutkan bagaimana kejamnya sebagian orang tatkala mereka menuduh Syekh Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ya. Ini ada berapa poin? 1, ya, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, ya. Tapi yang pertama diantaranya mereka menuduh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala mengaku sebagai nabi. Tentunya ini adalah kedustaan yang sangat parah, ya, yang sangat aneh, ya. Padahal Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam tulisannya beliau berkata, wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin. Aku beriman bahwasanya Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Wala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati wa yashhadu bi nubuwwatihi. Dan tidak sah iman seseorang hamba sampai dia beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau jelas mengatakan Rasulullah adalah nabi terakhir. Ya, akhi, kalau ini orang tolol nekat mengatakan Rasulullah mengaku sebagai nabi, ya. Ya, akhi, ini terlalu parah, ya. Tapi mereka katakan, ya. Bahkan dalam buku Syekh Abdul Wahab, dalam buku Tauhid, beliau menyebutkan tatkala menjelaskan tentang hadis sayakunanna min ummati salasuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Syekh Abdul Wahab menyebutkan hadis tersebut. Nabi berkata, akan ada dari umatku 30 orang aku sebagai nabi dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ini dalam buku Syekh Abdul Wahab. Ya, kemudian dituduh dia mengatakan dia mengaku sebagai nabi. Bahkan di antara sebab-sebab seorang keluar dari Islam menganggap dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengaku sebagai nabi. Namun ini terjadi, orang-orang tersebut berdosa, ya. Saya bacakan para pendusta tersebut, ya. Di antaranya yang pertama-tama di antaranya yang ma'ruf namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Afaliq, ya. Dia berkata dalam bukunya tentang Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, kama da'a naziluhu Musailimah ay nubuwah bilisani maqalihi wa Ibnu Wahab haluhu. Kata dia, sebagaimana yang tinggal di Najd Musailimah pernah mengaku sebagai nabi dengan lisannya saya nabi, maka Muhammad bin Abdul Wahab juga ngaku dengan kondisinya bahwasanya dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Kemudian dia berkata dalam tempat yang lain, wallahi laqad da'an nubuwah bilisani halihi. Sungguh Muhammad bin Wahab ini telah mengaku sebagai nabi dengan kondisinya. Perbuatan-perbuatan dia menunjukkan dia itu sebenarnya mengaku sebagai nabi. Bukan dengan omongannya, tapi sikap-sikapnya menunjukkan dia mengaku sebagai nabi. Kemudian juga dia berkata, hal akhadtahu min baqaya suhufi Musailimah al-Kadzdzab. Wahai Muhammad bin Wahab, apakah kau mengambil dari Qur'annya atau tulisannya Musailimah al-Kadzdzab, ya. Jadi dia nuduh bahwa Syekh Abdul Wahab itu ngaku sebagai nabi sebagaimana Musailimah al-Kadzdzab ngaku sebagai nabi, ya. Kemudian di antara, ya, yang nuduh juga Syekh Abdul Wahab sebagai nabi adalah Ahmad bin Zaini Dahlan. Ahmad bin Zaini Dahlan ini seorang ulama Syafi'iyah di kota Mekah yang termasuk dengan sebab dia tuduhan-tuduhan dosa kepada Syekh Abdul Wahab tersebar banyak. Karena orang datang ke Mekah haji ketemu dengan dia, kemudian baca-baca bukunya, dia termasuk menyebarkan tuduhan-tuduhan dosa. Ahmad bin Zaini Dahlan, ya. Bahkan sebagian mereka menuliskan syair-syair, ya. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, ya, Syekh Muhammad bin Wahab ini, ya, kana mula'an bi mutalaati akhbari aslafihi. Dia dulu sangat semangat membaca kabar-kabar pendahulunya. Alladzina da'u nubuwah, bayangkan. Dia ini sekarang ngaku sebagai nabi dan dia dahulu awalnya suka baca kisah-kisah tentang para pendahulunya yang mengaku sebagai nabi seperti Musailimah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Anasi, Sijah, Tulaih al-Asadi, ya. Qama binasri da'watil islahiyah litawassul lid-da'wa nubuwah iftiraan, ya. Jadi dia mengatakan sedang berdakwah dengan dakwah perbaikan, ternyata untuk bisa menyatakan kenabian, ya. Jadi mereka benar-benar
menuduh bahwasanya Abdullah adalah seorang mengaku sebagai nabi, ini tentunya adalah kedustaan yang sangat besar ya. Seperti perkataan juga namanya Alawi Al-Haddad. Alawi Al-Haddad. Beliau berkata, atau orang ini berkata, ya, kana yudmiru da'wan nubuwah. Ya, Muhammad bin Wahab ini menyembunyikan, dia sebenarnya ingin aku sebagai nabi tapi dia sembunyikan, tidak berani ngomong, ya. Wa tadhharu alaihi, ya, qarainuha bilisanil hal, tetapi kondisinya menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Mungkin dia tidak pernah menyatakan saya nabi, tapi kondisinya menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Li alla tanfurun nas anhu, agar orang tidak kabur darinya, ya. Dan wa yashhadu bidzalik, dan menunjukkan akan hal ini bahwasanya Muhammad bin Wahab di awal-awal fi awali amrihi mulaan bi mutalati akhbar man da'a nubuwah kadziban. Ya, kadziban. Dia senang membaca berita-berita tentang para nabi-nabi palsu sebelumnya agar dia mengikuti, subhanallah. Itu tuduhan. Jadi sudah nuduh dia sebagai nabi, bikin cerita lagi dulu awalnya masih muda, suka baca-baca buku tentang nabi-nabi palsu sehingga tinggal mengikuti berita tentang mereka, ya. Dan ini adalah kedustaan, ya. Dan saya sangat sedih bahwasanya di antara dusta-dusta yang tersebar ini disebarkan oleh sebagian orang kaum sufiah yang ekstrim. Ini juga disebarkan oleh orang Syiah. Jadi orang Syiah dan mereka bersepakat dalam rangka menyerang dakwah Syekh Abdul Wahab. Orang Syiah dan mereka sama-sama sepakat menyerang dakwah Syekh Abdul Wahab karena dakwah Syekh Abdul Wahab ini yang paling tegas dalam tauhid dan sangat bertentangan dengan pemikiran orang Syiah, ya. Sehingga mereka sama-sama Syiah, sama-sama mendukung untuk menyebarkan kedustaan tentang Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Tentu ini semua adalah kedustaan, ya. Taib, di antara tuduhan, ya, bahwasanya Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala mentajsim Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti perkataan sebagian mereka, ya. Mereka berkata, ya, wa dzalika mislu wasfi nafsihi tabaraka wa ta'ala bi annahu fawqa samawat. Muhammad bin Wahab ini menyatakan Allah di atas langit, mustawin ala arsyihi, dan bersiwa di atas arsy. Waqad fassarta kitab Allah asbatta lillahi sifatan wa hiya al-fawqiyah mustalzimah li tajsim. Wahai Muhammad bin Wahab, sungguhnya engkau telah menafsirkan Al-Qur'an dan engkau telah menetapkan sifat bagi Allah dan itu Allah Maha Tinggi dan itu melazimkan tajsim. Melazimkan apa? Tajsim, ya. Sama Ahmad Zaini Dahlan, ya, juga mendukung hal ini, ya. Tapi ini semua adalah kedustaan. Kita bisa bantah secara sederhana bahwasanya meyakini Allah di atas tidak melazimkan namanya Allah berarti seperti manusia, ya. Adapun kalau tajsim masuknya zat, ya, Allah berzat. Siapa bilang Allah tidak berzat? Adapun mengatakan Allah di atas berarti Allah tajsim, berarti seperti perkataan sebagian mereka, ya, wa kanu ajdar biluhuk bi ahli asnam, mereka lebih pantas untuk dianggap sebagai para penyembah berhala. Seakan-akan Allah adalah berhala yang disembah, ini adalah kedustaan, ya. Ya, bahwasanya Allah di atas tidak melazimkan bahwasanya Allah kemudian seperti manusia, ya. Ya, ini sudah kita bahas dalam Al-Aqidah Wasithiyah dengan panjang lebar. Sementara Nabi SAW ketika berdoa angkat tangan ke langit, Nabi SAW tunjuk ke langit, ya. Dan banyak sekali dalilnya, ya, dan tidak melazimkan bahwasanya Allah berarti tajsim, ya. Kemudian di antaranya misalnya merendahkan Nabi SAW atau menghina Nabi SAW. Seperti mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu, ya, dianggap seperti hanya seseorang yang kemudian menyampaikan risalah, setelah itu meninggal sudah selesai urusannya, tidak perlu dihormati, tidak perlu dianggap, ya. Seperti perkataan Alawi Al-Haddad, ya, dia berkata, "Kana yantaqisun Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran bi ibaratin mukhtalifah." Adalah Muhammad bin Wahab suka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibarat-ibarat yang bermacam-macam, bervariasi. Minha, di antaranya Muhammad bin Wahab berkata, "Innahu tarish." Muhammad itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah tarish. Bimakna anna ghayata amri annahu ka tarish alladhi yursilu ila unasin fi amrin alladhi yursalu ila nasi fi amrin fayuballighuhum thumma yansarif. Ya. Yaitu seperti seorang yang datang diutus untuk menyampaikan kepada manusia kemudian pergi, selesai urusan. Wa kana ba'dhum yaqul, sebagian pengikut Muhammad bin Wahab berkata, "Asaya khairun min Muhammad." Tongkatku lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annaha yantafi'u biha biqatil hayyah wa nahwiha. Muhammad qad mat. Kenapa tongkatku bermanfaat untuk membunuh ular? Muhammad sudah selesai, sudah mati. Walam yabqa fihi naf'un aslan, dan Muhammad tidak pernah, manfaatnya tidak ada lagi. Subhanallah. Jadi mereka bikin cerita-cerita bahwasanya
Syekh Abdul Wahab benci kepada Rasulullah SAW, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tuduhan mereka bahwasanya Syekh Abdul Wahab tidak suka mendengar solawat. Kalau mendengar solawat dia terganggu. Dia mengharamkan solawat. Ya. Setelah kita periksa ini semua dusta. Ya. Semua dusta. Bagaimana Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala kemudian mengharamkan solawat. Ternyata pernah Syekh Abdul Wahab membahas atau para pengikut yang membahas tentang bagaimana bersolawat dengan suara yang besar setelah azan. Diulang-ulang. Itu yang dikatakan bid'ah. Bukan berarti dia benci dengan solawat. Ya sama seperti sekarang kita sering dituduh itu orang-orang salaf itu mengharamkan solawat. Ya kita solawat kalau ngaji Sahih Bukhari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antaranya Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala didapatkan dalam buku-bukunya kalau beliau menulis Muhammad, beliau tulis sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang jelas, bukan hanya sekedar kode. Kemudian kita bilang dia tidak pernah bersolawat, benci dengan salawat. Syekh Abdul Wahab kalau nulis Nabi dia tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang jelas. Sebagian ulama nulis cuma kecil, dia tulis dengan tulisan yang tegas dan besar agar bisa dibaca. Bagaimana dituduh dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Bagaimana dituduh dia benci dengan Ahlul Bait sementara anak-anaknya banyak dengan nama Ahlul Bait. Di antara nama-nama anaknya adalah Abdullah, kalau tidak salah Hasan dan Hussein, nama-nama anak beliau rahimahullahu taala. Ya, sampai sekarang ya, tuduhan itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang ya. Dinukil juga oleh Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan, dia mengatakan Muhammad bin Wahab berkata, tongkatku lebih baik daripada Rasul. Ini kedustaan. Dibantah oleh para cucu-cucunya, murid-muridnya Syekh Abdul Wahab, bahwasanya dusta yang dilakukan oleh Muhammad atau Ahmad Zaini Dahlan yang mengatakan Syekh Abdul Wahab pernah berkata, tongkatku lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa mereka demikian? Karena orang-orang ini, orang-orang yang mereka melakukan bid'ah-bid'ah ini, mereka menyangka sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad bin Hajar Al-Butami, ya. Dia berkata, walakinnal munharifin yarawna hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil anasyid wal asyar wal istighatsat. Mereka menyangka bahwasanya namanya cinta kepada Nabi yaitu dengan bernasyid-nasyid, baca syair-syair tentang Nabi dan istighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syekh Abdul Wahab melarang istighosah kepada mayat, istighosah kepada Rasulullah sallallahu melarang nasyid-nasyid yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengatakan Muhammad bin Wahab tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya akan jelaskan secara singkat saja karena kalau nukil waktunya kepanjangan ya. Saya akan jelaskan. Baik, kita lanjutkan. Jadi beliau dituduh benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak benar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Wahab sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau kembali kepada sunnah dengan luar biasa sehingga saking cintanya kepada Nabi beliau tidak suka dengan bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah bukan ajaran Nabi. Ya, beliau mengatakan cinta kepada Nabi ikut ajaran Nabi. Tidak seperti sebagian orang sekarang menjadikan barometer cinta kepada Nabi dengan hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, harusnya kalau kita cinta kepada Nabi, kita ngikuti apa yang diajarkan, apa yang disabdakan, apa yang dititahkan itu. Berarti kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ini sebagian orang ngaku cinta kepada Nabi, yang dikerjakan bukan diajarkan oleh Nabi. Joget-joget, ya, musik-musik. Lah ini cinta dari Nabi. Nabi pernah ngajarin seperti itu. Ya. Mengatakan Nabi tahu ilmu gaib, itu Nabi pernah ngajarin seperti itu. Syekh Abdul Wahab cinta kepada Nabi dan benar-benar saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ingin melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sederhana. Misalnya kita bilang ada si A cinta kepada si B. Si A itu yang dikerjakan si B dia kerjain semua. Model bajunya, model topinya, ngomongnya, gaya bicaranya, syairnya, itu berarti cinta beneran. Tapi kalau bilang si A cinta kepada si B tapi bikin barang-barang yang tidak dikerjakan si B, ya berarti A tidak cinta sama si B dong. Ya, ini secara logika saja. Bagaimana menuduh Syekh Abdul Wahab benci kepada Nabi sementara dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengerjakan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dikatakan anti mazhab, makanya sudah kita bantah sebelumnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bermazhab Hambali. Dan sekarang praktek kerajaan Arab Saudi juga bermadzhab Hambali. Banyak ulama madzhab Hambali. Syekh bin Bas bermadzhab Hambali. Syekh Utsaimin bermadzhab Hambali. Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali. Ibnu Qayyim bermadzhab Hambali. Ya. Jadi tidak benar bahwasanya mereka anti madzhab. Yang mereka anti adalah anti taklid. Itu aja. Anti taklid. Adapun menuduh Syekh Abdul Wahab berkata dengan perkataan keluar dari madzhab, ini tidak benar. Ya. Maka apa yang beliau ucapkan semua ada ulama sebelumnya yang dijadikan pegangan oleh beliau. Sampai sekarang demikian juga di Masjid Nabawi ada yang ngajar madzhab Syafi'i, ada yang ngajar madzhab Maliki, ada. Kalau memang Arab Saudi anti madzhab, tentu tidak akan diizinkan semua itu ya. Pakai tidak usah mazhab sama sekali. Wong Arab Saudi aja mazhab Hambali, gimana dikatakan anti mazhab ya. Yang dilarang adalah anti taklid. Makanya apa perkataan siapa namanya? Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia berkata la tuqallidni ya. Imam Ahmad saya nukilkan beliau berkata la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsawri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah taklid kepada aku kata Imam Ahmad, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Auza'i, jangan taklid kepada Tsawri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu dalil dari mana ikuti ya. Jadi tidak boleh kita bertaklid. Tapi kalau bermazhab tidak jadi masalah ya. Para ulama juga bermazhab.
Kemudian mengingkari karomah aulia ini juga tidak benar. Syekh Abdul Wahab juga mengatakan dia mengingkari karomah aulia dalam akidahnya. Yang jadi masalah kenapa mereka nuduh ini? Kenapa mereka menimbulkan menuduh Syekh Abdul Wahab anti karomah para wali? Karena menurut mereka di antara karomah wali, menurut mereka ahlul bid'ah, di antara karomah para wali adalah ya minta tolong kepada mereka, bisa menolong setelah mereka meninggal, bisa diminta tolong, berdoa kepadanya bisa diminta tolong meskipun setelah mati, setelah wafat. Ya, Syekh Muhammad Wahab membantah hal ini, tidak boleh minta kepada mayat. Kata mereka berarti Anda mengingkari karomah para wali, itu enggak benar. Ya. Itu tidak benar. Jadi mereka buat seperti tadi, Syekh Wahab melarang bid'ah, salawat dengan salawat cara bid'ah yang aneh-aneh syairnya, kemudian aneh-aneh pahalanya. Mereka bilang Muhammad Wahab mengharamkan salawat. Contoh, kita bilang boleh ziarah kubur, tapi tidak boleh ziarah kubur kalau minta-minta kepada wali. Tuduhan Salafi Wahabi melarang ziarah. Begitu mereka bikin. Dusta mereka, tuduh saya mereka, itu ngelarang, mengharamkan ziarah, mengharamkan salawat. Subhanallah. Dusta ya akhi. Baik. Takfiri Khawarij. Kata mereka Wahab suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, ini dusta. Sekarang Arab Saudi apakah mengkafirkan kaum muslimin? Di mana Arab Saudi dahulu ketika masih jaya-jayanya memberikan bantuan kemana-mana ke kaum muslimin seluruh di alam semesta. Bikin masjid di mana-mana. Kita dapati orang Saudi banyak bangun masjid. Ya, bukan Saudi saja, Saudi, Kuwait, Qatar yang notabene Wahabi. Mereka beri bantuan di mana-mana, bangun masjid di mana. Sekarang masalah politik berbeda. Tapi dahulu lihat bagaimana mereka bantu kaum muslimin. Ketika mereka bangun masjid, apakah mereka mengkafirkan? Oh, ini organisasi ini kafir, tidak usah dikasih. Nah, mereka kasih di mana-mana. Ya. Tidak ada diajarkan bahwasanya kaum muslimin kafir, itu kedustaan besar mereka, sementara mereka menuduh Muhammad Wahab mengatakan manusia sejak 600 tahun pada kafir semuanya. Ya, dan ini kedustaan benar-benar, kalau saya mau nukil banyak sekali. Ini tidak benar. Muhammadiyah yang notabene dikatakan Wahabi, mana mengkafir-kafirkan? Persis yang juga mengikuti dakwah Syekh Wahab, mana mengkafir-kafirkan? Kita dakwah Salafiyah, mana kita mengkafir-kafirkan? Ini mereka tidak punya malu, kedustaan luar biasa mereka sebarkan kepada masyarakat untuk menuduh bahwasanya kita suka mengkafir-kafirkan. Justru sekarang kita dapati ketika kita berbicara Allah di atas, kita dikafir-kafirkan. Dikatakan mujassim, kafir, kita dikafir-kafirkan. Ya. Jadi aneh ya. Ini adalah kedustaan yang sangat jelas bertentangan dengan kenyataan. Ya. Kemudian menerapkan ayat tentang orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ya, ini sebenarnya tidak jadi masalah jika ada ayat tentang kesyirikan. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya, kita bilang kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, jangan kau melakukan karena ini bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Ya. Misalnya ada ayat tentang kepada kaum musyrikin dilarang riba. Ya kita boleh terapkan, kalian tidak boleh makan riba, kalian ini kebiasaan orang jahiliyah. Kan boleh-boleh saja. Orang jahiliyah dulu riba, kamu jangan riba. Ini ada ayat tentang orang riba, bagaimana ayat ini turun kepada orang-orang musyrikin Arab. Tetapi kalau ini hukumnya haram, ya maka semuanya juga haram ya. Li'unzirakum bihi wa man balagh ya. Aku mengingatkan, menyampaikan kepada kalian dan juga yang sampai kepada orang-orang yang dengar Al-Qur'an. Semua orang dengar Al-Qur'an kalau dia, dan kita tahu al-ibrah bi umumil lafz. Jadi ibrah adalah umumnya lafal ayat, bukan khusus sebab. Meskipun ayat ini berkaitan orang musyrik, tapi kalau ada orang selain mereka yang melakukannya, ya kita bisa terapkan bahwa ini kau tidak boleh melakukan hal tersebut karena ini pernah dilakukan oleh orang musyrikin. Kalau kau lakukan, kau bisa terjerumus dalam kesyirikan seperti mereka. Kemudian ini syubhat yang sering mereka ungkap-ungkit juga, memberontak kepada Daulah Utsmaniyah ya, dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Ini tidak pernah terbetik dalam sama sekali ya. Tidak ada dalam tulisan Syekh Abdul Wahab. Dalam tulisan beliau. Ya. Dalam surat-surat beliau. Sehingga kata para ulama, tidak terbetik bahkan dalam benak beliau untuk memberontak. Ini benar-benar apa? Benar-benar dusta ya. Kemudian yang berikutnya, ketika itu di Najd ya, negeri-negeri kecil. Negeri-negeri kecil ya, yang masing-masing punya amir. Bukan di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Ya, oleh karenanya saya Saleh Abu dalam risalahnya tentang dakwah Syekh Abdul Wahab, beliau menyebutkan, beliau membuka daftar tentang bagaimana pembagian administrasi kerajaan Turki ketika itu ya, ternyata tidak sampai kepada wilayah Najd. Tidak sampai kepada wilayah Najd. Membuka kepada sejarah sebelum dakwah Syekh Abdul Wahab. Apakah wilayah Turki kekuasaannya sampai kepada daerah Najd? Apakah Muhammad bin Saud atau Utsman bin
amir-amir tadi, kota negeri-negeri kecil, apakah mereka mengirim upeti kepada wilayah kepada Khilafah Utsmaniyah? Apakah mereka tunduk kepada? Jawabannya tidak ada. Mereka tidak mengenal ketundukan kepada wilayah Turki. Ya. Bagaimana? Ya, oleh karenanya yang terjadi Muhammad bin Saud kemudian, dan sering terjadi negeri-negeri kecil saling perang-perangan. Ya. Sama sekali mereka tidak dikuasai oleh Turki. Maka kemudian bagaimana dikatakan Syekh Abdul Wahab bikin negara baru, kemudian keluar dari kerajaan Arab Saudi, itu tidak benar. Karena sudah ada negara-negara kecil ketika itu. Justru Syekh Muhammad Abdul Wahab kemudian menggabungkan negara-negara tersebut menjadi negara yang satu, kerajaan Arab Saudi. Ya. Menjadi kerajaan Arab Saudi, dan kemudian membawa keberkahan yang sangat banyak. Hanya saja datang sebagian orang-orang, ya, penjilat yang menyampaikan kepada Sultan kerajaan Turki bahwasanya ini ada orang namanya Muhammad Abdul Wahab ingin menggulingkan kerajaanmu, maka timbullah fitnah-fitnah. Padahal Syekh Abdul Wahab dalam tulisannya sama sekali tidak ada kita akan hancurkan Turki, enggak ada ngomong Turki sama sekali, enggak ada. Ya, dia sekedar punya Muhammad bin Saud kemudian menggabungkan negara-negara yang ada. Adapun berbicara akan menggulingkan Turki, itunya fitnah yang disampaikan kepada kerajaan Turki tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ikhwan dan akhwat